Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawar Teras Putri dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang kas kecil. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas bimbingan dan petunjuk serta kemudahan yang diberikan olehnya, saya dapat menyelesaikan penyusunan modul ini yang berjudul kas kecil, beserta dengan pengertian, tujuan, fungsi, metode, dan contohnya dipergunakan di sekolah menengah kejuruan atau SMK program keahlian administrasi perkantoran kelas 11 semester genap dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Materi kas kecil ini telah berhasil disusun dengan sederhana, walau terbatasnya waktu, namun dengan semangat yang tinggi, modul ini dapat diselesaikan. Modul sederhana ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya memohon agar Pak Abdullah Haji sebagai guru mata pelajaran ini dapat mengkritik serta memberi saran yang sifatnya membangun, dengan harapan agar kedepannya saya bisa lebih baik dalam membuat modul. Saya akan berupaya untuk memperbaiki dan membuatnya menjadi lebih baik pada edisi mendatang. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu hingga terselesainya modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya, serta dapat memberikan pencerahan dan pembelajaran materi kas kecil. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pada organisasi yang masih kecil, semua kegiatan organisasi dapat ditangani oleh seorang pimpinan serta beberapa pegawai saja, karena transaksi yang terjadi tidak begitu rumit. Pengawasan pun dapat secara langsung dilakukan terhadap semua kegiatan organisasi. Organisasi yang bertambah besar dengan aktivitas yang semakin bertambah luas, kemampuan pimpinan untuk mengawasi dan mengurusi setiap bagian yang ada dalam organisasi semakin berkurang. Oleh karena itu, pimpinan harus mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada bawahan. Dengan adanya pelimpahan tugas dan wewenang tersebut, maka dibutuhkan suatu alat untuk mengawasi jalannya aktivitas organisasi agar dapat diketahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, baik buruknya informasi yang disajikan sangat bergantung pada sistem yang diterapkan pada organisasi tersebut. Di samping itu, sistem yang baik akan mendukung terciptanya internal control yang baik pula dan memberikan informasi keuangan yang tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan adanya internal control yang baik, diharapkan dapat melindungi harta kekayaan organisasi, terciptanya kehandalan dan kecermatan data akuntansi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan, sehingga penyelewengan dan kecurangan yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin. Salah satu kekayaan organisasi yang mudah diselewengkan dan dipindah tangankan adalah kas. Kas yang meliputi uang tunai dan simpanan-simpanan di bank yang dapat dicairkan setiap saat paling banyak digunakan dalam aktivitas organisasi. Kas sering digunakan untuk membiayai pengeluaran organisasi yang sifatnya kecil atau sehari-hari. Namun, pengeluaran kecil tersebut sering terjadi sehingga jumlah totalnya cukup besar. Karena itu, pengeluaran semacam ini perlu dikendalikan. Untuk itu, organisasi perlu membentuk suatu dana khusus yang disebut kas kecil. Kas kecil merupakan dana khusus yang dibentuk organisasi untuk membiayai pengeluaran organisasi yang sifatnya kecil atau sehari-hari. Contohnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar rekening listrik, biaya keamanan dan kebersihan, dan lain-lain yang masih banyak lagi. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kas kecil? Yang kedua, apa tujuan dari kas kecil? Yang ketiga, apa sajakah fungsi dari kas kecil? Yang keempat, bagaimana metode dalam pengelolaan kas kecil? Dan yang terakhir, apa sajakah contoh dari kas kecil? C. Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan kas kecil. 2. Menjelaskan apa tujuan dari kas kecil. 3. Menjelaskan fungsi-fungsi dari kas kecil. 4. Menjelaskan metode-metode dalam pengelolaan kas kecil. Yang kelima, memberikan contoh-contoh kas kecil.
D. Manfaat penulisan. Adapun manfaat dari makalah kas kecil yaitu menambah pemahaman tentang kas kecil, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan penanganan kas kecil, dan memperoleh informasi lebih jauh mengenai pelaksanaan kas kecil. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian dari kas kecil. Kas kecil atau petty cash adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain, klien, atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan sebagainya. Sebagai orang yang dipercaya pimpinan untuk mengelola kas kecil, sekretaris harus dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil dan membuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Pengelolaan kas kecil keuangan dilakukan oleh Biro Kesekretariatan atas pengeluaran-pengeluaran tunai yang bersifat relatif kecil. Hal ini dilakukan untuk mendukung tugas pelaksanaan yang ada. Maksud diadakannya kas kecil adalah agar kesekretariatan tidak perlu meminta dana ke bagian keuangan. Karakteristik dasar dari kas kecil adalah yang pertama, kas kecil jumlahnya dibatasi, tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Besarnya kas kecil tergantung kebijaksanaan masing-masing perusahaan. Yang kedua, kas kecil dipergunakan untuk membiayai dan menandai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, kas kecil disimpan di tempat khusus, biasanya dengan menggunakan kotak kecil yang disebut dengan petty cash box. Dan yang terakhir, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula. B. Tujuan kas kecil. Tujuan kas kecil yang pertama adalah menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang terakhir, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. C. Fungsi kas kecil. Membayar pengeluaran perusahaan yang jumlahnya nominal kecil, menangani pada masalah perlengkapan kantor atau perbekalan dari kantor, sebagai dana talangan, sebagai dana langsung yang tidak praktis menggunakan cek, mempercepat aktivitas perusahaan dan juga relasi pimpinan, dan meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. D. Metode pencatatan kas kecil. Metode pencatatan kas kecil ada dua. Yang pertama adalah metode tetap atau impress fund system, yaitu merupakan metode pencatatan kas kecil di mana rekening kas kecil mempunyai jumlah yang selalu tetap atau konstan. Saat terjadi pengeluaran kas, pemegang kas kecil tidak langsung mencatatnya. Ia hanya mengumpulkan bukti dari transaksi pengeluaran tersebut. Ciri-ciri dari metode tetap adalah yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Dan yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Langkah-langkah operasional metode ini adalah yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diberi sejumlah uang yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisi sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Keuntungan dari metode ini adalah menghemat waktu dalam pembukuan, memudahkan untuk mengetahui setiap pengeluaran berdasarkan pos-pos pengeluaran pada setiap pembukuan, dan
Karena jumlah dana kas kecil per periode itu selalu sama, sehingga memudahkan bendahara untuk menentukan jumlah dana per bagian atau unit per periode, pemegang kas atau pimpinan akan berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Mengingat dalam sistem ini tidak ada penambahan dana di tengah periode. Sedangkan kelemahan dari metode tetap ini adalah hanya dapat mengecek saldo kas di akhir bulan atau akhir transaksi. Petugas kas kecil atau sekretaris tidak dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengisi kas, dan tidak dapat sewaktu-waktu mengecek dana kas. Metode yang kedua adalah metode berubah-ubah atau fluctuating fund system, yaitu suatu metode pengisian dana pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta rupiah, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian kas kecil diisi kembali. Ketika waktu pengisian, jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil harus sama jumlahnya dengan saldo awal kas kecil. Namun pada metode sistem dana berubah atau dana mengambang, jumlah pengisian kembali kas kecil tidak harus sama dengan jumlah nominal saldo awalnya. Jadi bisa berkurang ataupun lebih. Ciri-ciri metode ini adalah yang pertama, pembentukan dana dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dalam perusahaan dan kredit akun kas kecil. Yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Keuntungan metode ini adalah yang pertama, saldo kas kecil dapat diketahui setiap saat. Yang kedua, apabila dana kas kecil tidak cukup, administrasi atau petugas kas kecil dapat meminta atau mengambil dana kembali. Yang ketiga, dana awal tiap periode selalu sama. Yang keempat, mudah dilakukan pengontrolan terhadap buku kas. Selain ada keuntungan, ada juga kelemahan dalam metode ini, yaitu tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyak digunakan untuk apa. Contoh kas kecil. Pada tanggal 3 Januari, terdapat keterangan pembentukan kas kecil dengan debit Rp225.000 dan kreditnya 0. Jadi saldo yang terdapat dalam kas kecil adalah Rp225.000. Lalu pada Januari tanggal 4 terdapat keterangan perlengkapan dengan debit 0 dan kredit Rp20.000. Saldo menjadi berkurang Rp20.000 menjadi Rp205.000. Pada 5 Januari terdapat keterangan beban listrik dengan debit 0 dan kredit Rp50.000, yang otomatis saldonya berkurang menjadi Rp155.000. Pada 6 Januari, terdapat keterangan beban telepon dengan debit 0 dan kredit sebesar Rp40.000, saldo menjadi Rp115.000. Pada 7 Januari, terdapat keterangan beban bahan baku dengan debit Rp0 dan kredit Rp40.000, saldo menjadi Rp75.000. Pada 8 Januari, terdapat keterangan beban tenaga kerja dengan debit Rp0 dan kredit Rp60.000. Jadi sisa saldo adalah Rp15.000. Pada 9 Januari, terdapat keterangan pengisian kembali dengan debit Rp150.000 dengan kredit Rp0. Jadi sisa saldo terakhir adalah Rp165.000. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dari modul ini adalah kas kecil merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya.
Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan sebagainya. Kas kecil memiliki dua macam pencatatan, yaitu dengan metode tetap atau impress fund system dan metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. B. Saran saya yang pertama adalah sebaiknya fungsi pemegang dana kas kecil atau bagian kasir lebih tegas untuk menyikapi dokumen approval sheet yang sifat diotorisasi maupun diisi dengan benar. Diharapkan fungsi ini tidak mengeluarkan uang apabila dokumen approval sheet tidak diotorisasi dengan benar dan tidak diisi oleh peminta dana itu sendiri. Saran saya yang kedua, perlunya dibentuk fungsi akuntansi untuk mencatat dan membuat laporan keuangan yang baik terhadap perusahaan. Dan saran saya yang terakhir adalah laporan antara kas kecil dan kas besar sebaiknya dibuat terpisah untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi di perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.